Indonesia telah lama dijajah oleh Jepang dan Belanda. Namun, pada tahun 1945 merupakan akhir puncak dari segala penderitaan rakyat Indonesia terhadap semua penjajahan dan perlakuan dari bangsa yang menjajahnya, khususnya bangsa Jepang dan Belanda sendiri yang menduduki Indonesia selama kurang lebih 3,5 abad lamanya. Setelah berhasil meluluhlantahkan pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Jepang melebarkan gurita militernya ke Asia Tenggara. Tanpa menghadapi rintangan, Jepang berhasil menduduki kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pada akhir 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya semakin terdesak. Pada keadaan seperti ini, Perdana Menteri Jenderal Kuniako Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia pada 9 September 1944 guna menarik simpati bangsa Indonesia. Good morning, Mr. Hey, Mr. Tommy. Fine, thanks. How about you? I'm fine. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya Ichi Bangase dan Suroso. Kemudian, tanggal 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI dengan jumlah anggota 60 orang. Sidang BPUPKI yang pertama terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sang-in. Dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia. Saudara-saudara, ini pertama kalinya kita melakukan sidang tentang dasar negara. Kepada saudara-saudara, mohon partisipasinya untuk menyongsong kemerdekaan negara kita ini dengan menyampaikan usulan-usulan mengenai dasar negara. Hari pertama, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Saudara-saudara, saya selaku anggota pengurusan dasar negara ingin menyampaikan usulan mengenai dasar negara. Berikut rumusan secara besar. Yang satu yaitu pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan. Keesokan harinya, sidang dilanjutkan. Pada sidang hari kedua ini, saya akan menyumbangkan ide pikiran saya mengenai dasar negara dengan rumusan sebagai berikut: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Apakah ada pendapat lain? Kalau tidak ada, saya anggap rapat ini selesai. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945. Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara saya selaku anggota BPUPKI ingin berserta dalam perumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila.
1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan kemanusiaan. 3. Upakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih atas usulannya. Dengan ini saya menyatakan sidang pertama BPU PKI dianggap selesai. Pada sidang itu pula, dibentuknya panitia kecil dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua, yang beranggotakan Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A. Maramis, Abdul Qadir Muzakir, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Sujoso. Dalam persidangan yang dilakukan panitia 9 menghasilkan rumusan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan tersebut disebut dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 10 Juli 1945 diadakan sidang BPU PKI yang kedua hingga tanggal 16 Juli 1945. Jadi kesimpulan sidang kita kali ini adalah bentuk negara Indonesia adalah Republik dan Wilayah Indonesia, yang seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada perwakilan dan panitia perancang Undang-Undang Dasar untuk melaporkan hasil sidang. Saya ingin membacakan hasil sidang yang telah kami lakukan. Hasil sidang itu adalah: 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Undang-Undang Dasar itu sendiri, dan 4. Undang-Undang Dasar. Suara bulat dari anggota-anggota lain. Kami menyetujui secara bulat hasil tersebut dan kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan kembali rancangan Undang-Undang Dasar. Rumusan yang telah disahkan tersebut kelak dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, maka tugas BPU PKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan sebuah bom atom di atas kota Hiroshima. Sehari setelah pengeboman itu, tepatnya 7 Agustus 1945, BPU PKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI yang diketuai oleh Soekarno dan diwakilkan oleh Bung Hatta dengan anggota 21 orang. Untuk kedua kalinya, di atas kota Nagasaki, Jepang kembali dibom oleh Amerika Serikat. Penyerangan yang kedua kalinya ini membuat Jepang lemah tak berdaya. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, selaku pimpinan PPKI, dan Rajiman Widodiningrat sebagai mantan ketua BPU PKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Maseka Terauchi. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang, Koiso, mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Momen ini pun dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Hatta dan Rajiman, saya sebagai utusan dari pemerintah Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Apa Jepang akan memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia? Memberikan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan, tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju Bung, karena PPKI adalah badan yang mengatur dan bertanggung jawab atas kemerdekaan Indonesia. Saya sependapat dengan Anda, Bung. Tetapi kita harus tetap menyegerakan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.
pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal paling cepat pada tanggal 24 Agustus 1945. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda dan kami akan membicarakannya dengan PPKI. Baiklah, kalau begitu kami harus undur diri. Terima kasih. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada Sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu. Berita kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap oleh Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya melalui radio BBC. Standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Kawan, tentara Jepang telah menyerah ke Sekutu, maka Indonesia terjadi kekosongan, maka kita harus mendorong golongan tua untuk memerdekakan Indonesia. Kali kawan, jangan sampai proklamasi diproklamasikan oleh PPKI. Nah, PPKI adalah pada sekutu Jepang. Kita tidak ingin ada negara Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu siapa yang berhak memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat dan melalui radio. Tapi pertanyaannya, apakah Bung Karno setuju? Bukankah dia merupakan ketua PPKI? Beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI. Kita paksa saja dia. Kalau perlu apa, kita harus bicarakan baik-baik dengan beliau. Betul kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera Betul. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Assalamualaikum. Menemui Bung Karno. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Ini Bung Karno, Jepang telah menyerah dan kami meminta Bung Karno segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi kan ada badan yang berhak untuk merumuskan itu semua. Maksudnya PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang perlu dilakukan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan, karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Kami tak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari pemerintahan Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan di Indonesia merupakan hak dan tugas PPKI. Kalau pendapat Anda tetap seperti itu, kami undur diri. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 malam, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur, dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri.
dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Saleh, Soekarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Di kediaman Bung Karno juga terdapat Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri. Selamat malam, Bung Karno. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Ingin membicarakan sesuatu, Bung. Silahkan masuk. Sekarang, Bung. Sekarang malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga akan berakibat terjadinya suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menghampiri Wikana. Ini batang leherku. Seret saya ke pojok itu dan potonglah leher malam ini juga. Kamu gak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam kita. Kita harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Maka kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah. Bukan rakyat itu sendiri yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa. Kami bertiga telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat. Jika kita bertindak, salah akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba, apa yang kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana caranya mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan kita sendiri. Sekarang saya mohon waktu sejenak untuk berunding, karena saya tidak bisa memutuskan sendiri. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Dari golongan muda tetap kami tidak bisa terima karena kurang perhitungan, takut memakan banyak korban jiwa dan harta. Baik, kalau Anda masih tetap mempertahankan pendapat kalian, kami mohon diri. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di asrama Bapakti, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu, diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4 pagi, tanggal 16 Agustus 1945, dibawa ke Rengas Dengklok. Khairul Saleh Sodanko Singgih yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Kenapa Anda harus bersikeras, Bung Karno, kalau proklamasi disusun oleh PPKI? Hanya saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri, tetapi kita harus melihat situasi terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Tapi kami, golongan muda dan tentara peta, akan berada di belakang Anda jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu keinginan kalian, kami akan merumuskan naskah proklamasi setelah kami kembali ke Jakarta. Sodanco Singgih akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut sesampainya di Rengas Dengklok. Lalu ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin pemuda. Revolusi sudah di tangan kami, Bung. Kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu
Apa yang paling penting di dalam peperangan adalah revolusi, adalah saat yang tepat di Saigon. Saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Justru diambil tanggal 17, mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Tetapi saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah angka yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama, kita sedang berada di dalam bulan Ramadan. Waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Sementara itu, di Jakarta, antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Takashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengatur Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya Sudiro ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 5 sore. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12 siang. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat, Cudanco Subono, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Soekarno dan Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda, sebagai tuan rumah, mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Saya Soekarno terima. Uang mana yang bisa kami pakai? Uang makan dan serambi depan. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan, di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Naskah proklamasi tersebut sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Hadirin yang hadir menjawab serentak. Usul Soekarni ternyata disetujui oleh seluruh peserta rapat. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya,
Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir kita, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 pagi. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa yang maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi, tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu sekata-kata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Para saudara, dengan ini menyatakan kebulatan tekad itu, dengarkanlah proklamasi kami. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Merdeka! Merdeka! Merdeka!